Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadira Bunga Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Yarsi. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik 9, yaitu pengenalan software Jahir Accounting. Dalam Jahir Accounting, Anda akan lebih banyak bekerja dengan mengisi formulir transaksi seperti kalian selanjutnya, tanpa perlu mengetahui cara membuat jurnalnya. Jurnal yang dibuat secara otomatis penjualan kredit akan dibuatkan 3 jurnal, yaitu jurnal penjualan, jurnal pembayaran muka, dan jurnal pencadangan penghapusan hutang. Demikian juga untuk jurnal-jurnal lainnya. Seluruh proses pembuatan jurnal double entry, pencatatan buku hutang dan hutang usaha, mencatat pemakai barang dan menghitung HPP barang, serta perhitungan penyusutan dilakukan secara otomatis. Seluruh data yang telah diisi akan disimpan dan dapat digunakan kembali pada transaksi-transaksi yang lain. Fasilitas Jahir Accounting versi 6.1 dalam aplikasi dan modul aplikasi. Yang pertama, fasilitas menu. Yang pertama, klik menu file jika ingin membuat data keuangan baru atau kembali ke menu utama, membackup data, menjalankan alat bantu, membuat password dan access, dan lain sebagainya. Yang kedua, melalui menu setting, Anda dapat setup klasifikasi rekening perkiraan, mengisi saldo awal rekening perkiraan, mengisi saldo piutang dan hutang asa, mengatur konfigurasi point of sales, dan mengatur konfigurasi program. Yang ketiga, melalui menu tutup buku ini, Anda dapat melakukan proses tutup buku akhir bulan dan tutup buku akhir tahun. Yang keempat, melalui menu Windows, Anda dapat menutup semua jendela atau form yang terbuka, menampilkan atau menampilkan tanda update terbaru, pertanyaan kepada pihak PT Jahir yang tertunjuk. Dalam aplikasi Jahir Accounting, aplikasi dashboard digunakan untuk melihat tampilan grafik, diantaranya mengajak liability, analisis rasio keuangan, dan bisa melihat juga reminder piutang atau hutang yang sudah dikelompok. Yang kedua, data-data digunakan untuk membuat data master di suatu data kerja di Jahir Accounting. Yang ketiga, buku besar digunakan untuk melakukan transaksi jurnal umum, membuat daftar akun, membuat buku besar per akun. Yang keempat, modul penjualan. Beberapa fasilitas yang ada dalam modul penjualan. Yang pertama, jurnal penjualan, yaitu untuk menginput transaksi penjualan yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Yang kedua, jurnal pembayaran piutang usaha, yaitu untuk menginput transaksi pemasukan kas yang berasal dari pembayaran piutang usaha dari pelanggan. Yang ketiga, ada jurnal pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha, untuk menginput transaksi pengembalian kelebihan pembayaran piutang usaha. Yang keempat, jurnal penghapusan piutang. Jurnal ini untuk menghapus piutang usaha yang tidak tertagih, barang kembali atau return, atau atas terjadinya pembatalan pemesanan. Yang kelima, modul pembelian. Beberapa fasilitas yang ada di modul pembelian, yaitu jurnal pembelian, menginput transaksi pembelian yang terjadi, baik transaksi dengan pembayaran kredit maupun tunai. Selanjutnya, jurnal pembayaran hutang usaha, menginput transaksi pengeluaran kas yang digunakan untuk membayar hutang usaha kepada supplier. Selanjutnya, jurnal penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha, menginput transaksi penerimaan kelebihan pembayaran hutang usaha yang dibayarkan kepada supplier. Yang terakhir, jurnal penghapusan hutang usaha, membuat jurnal penghapusan hutang usaha atas terjadinya pembatalan pesanan atau barang kembali atau return. Nah, dan yang keenam, modul kas dan bank. Modul ini digunakan untuk mencatat segala transaksi yang terjadi akibat dari kegiatan operasional perusahaan. Beberapa fasilitas yang ada di modul kas dan bank. Nah, yang pertama ada transfer kas, kemudian ada bank. Yang ketujuh ada modul persediaan. Beberapa fasilitas yang ada di modul persediaan antara lain jurnal penyesuaian persediaan, jurnal pemindahan barang, stok dokumen, dan penentuan harga jual. 7. Laporan. Laporan di Jahir Accounting tersedia dalam ratusan bentuk. Tidak hanya laporan keuangan yang utama, tapi juga laporan yang berhubungan dengan manajemen, terutama laporan grafik, analisis rasio, dan laporan lainnya. Yang ke-8 ada soft. Fasilitas ini berguna untuk tracking atau pencarian data yang diketik dengan melakukan pencarian kepada seluruh database data kerja dari mulai data master sampai ke transaksi. Penyusunan laporan keuangan perusahaan dagang ini ada penyusunan pertama. Kemudian nanti ada informasi perusahaannya. Ini ada kode akunnya, terus ada konfirmasi akhir, data yang kita isi tadi, jenis-jenis perusahaannya. Setelah data perusahaan telah diinput ke dalam Jahir Accounting software, langkah berikutnya input saldo awal akun, akan tetapi sesuaikan kode akun terlebih dahulu. Kode akun yang disesuaikan yaitu perusahaan dagang diganti menjadi utang dagang. Kemudian ada persediaan,
diganti menjadi persediaan barang dagang. Kemudian ada usaha diganti menjadi utang dagang. Penjualan produk diganti menjadi penjualan barang dagang. HPP diganti menjadi harga pokok penjualan. Nah, kayak gini tampilannya nanti. Kayak gini. Nah, ini adalah tampilan neraca. Ini mengisi saldo awal akunnya. Ini langkah-langkah penyesuaian akunnya. Nah, langsung aja kita ke jahit kontinu di sini. Nah, di sini saya sudah memasukkan email sama passwordnya. Ini saya akan merubah bahasanya dulu. Saya klik masuk. Ini udah ada contoh perusahaan buat latihan saya. Ini kita masukin nama perusahaannya. Misalnya PT Sumber Majeki. Lalu kita pilih jenis usahanya, yaitu perdagangan dan distribusi. Karena ini udah rupiah, jadi kita tidak perlu ganti lagi untuk mata uangnya. Selanjutnya periode akuntansinya kita jadi Januari ke Desember. Ini periode akuntansinya kita tulis 2018. Simpan. Selanjutnya itu kita checklist, lalu klik simpan. Sebenarnya yang dijalan cuma tampilannya sedikit berbeda, tapi intinya sama aja kok. Misalnya kita klik ini, tunggu sebentar. Kita ke data store, lalu klik kontak data. Kita klik yang profil ini. Bahasanya kita ganti menjadi Indonesia. Tadi klik data master, lalu daftar akun. Nah, ini adalah data-data yang akan kita ubah. Misalnya yang klik kanan, lalu klik edit. Nah, utang usahanya kita ganti menjadi utang dagang. Gantinya itu di nama ya, bukan di subklasifikasi. Utang dagang. Klik simpan. Yang tidak. Selanjutnya persediaan. Nah, persediaan ini kita ganti menjadi persediaan barang dagang. Barang dagang. Lalu simpan. Selanjutnya utang usaha. Utang usahanya kita ganti menjadi utang dagang. Simpan. Selanjutnya penjualan produk. Kita akan menjadi menggantinya dengan penjualan barang dagang. Lalu simpan. Dan yang terakhir HPP. Jadi nggak perlu diganti lagi. Udah, langsung aja kita akan memasukkan nama saldo ini. Profil, lalu kita klik saldo awal, lalu kita pilih bank akun. Kalau udah ada tampilan kayak gini, langsung aja kita akan memasukkan saldo awalnya. Kasnya itu di debit sebesar 3.500.000. Lalu banknya itu 25.500.000. Lalu piutang dagang di debit sebesar 4.550.000. Lalu persediaan barang dagang sebesar 13.815.000 di debit. 13.815.
ribu. Selanjutnya asuransi dibayar di muka. Bentar. Kemudian kendaraannya sebesar 125 juta. Kemudian akumulasi pengusutan kendaraan. Ini sebesar 12.500.000. Nah, selanjutnya utang dagang. Utang dagang sebesar 16.875. Kemudian utang gaji dan upah. Utang gaji dan upah sebesar 12.115. Kemudian utang bank. Utang banknya sebesar 81.375. Kemudian modal disetor sebesar 30.500. Kemudian laba ditahan. Laba ditahannya sebesar 26.300. Lalu disimpan. Nah, selanjutnya kita akan mengecek di neracanya apakah sudah balance atau belum. Nah, selanjutnya kita klik kalkulator. Terus membaca. Ini kita masukkan saja semuanya. Oke. Ini adalah neraca PT Sumber Rezeki. Ini harganya 160 juta untuk dibeli 560. Ini udah balance ya. Jadi cukup sekian menjahit dari saya. Lebih kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.